sedang connecting live dulu, Cuk Gede nggih. Yantos sebentar. Belum live. Nggih. Nggih. Yantos makin tiang koneksikan. Nggih, sampun niki, sampun live. Nggih, Om Swastiastu. Semeton sami, mari kita sapa umat umum bersama-sama. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Matur suksema. Om Swastiastu. Nggih. Om Swastiastu. Makin nuwun. Sami, mari kita sapa umat umum bersama-sama. Nggih. Niki dalam acara ini yang tentu nanti dibawakan oleh Juru Gede Kresna Duaja yang adalah salah seorang pakar dari dan pelaku langsung dari apa yang kita sebut dengan Homayadnya, dengan tradisi Hindu yang di Bali. Kita akan minta nanti Jong Surya Anom sebagai moderator untuk nike. Mari kita mulai. Jong Surya, terus Jong. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Komang. Suksema untuk semua yang bisa mengikuti acara ini. Kemudian untuk juga teman-teman atau semeton semua yang juga ikut atau melihat lewat Facebook. Nah, sebelumnya Titiang akan perkenalkan diri dulu. Jadi Titiang di sini sebagai Wakil Ketua PADI Pusat, yaitu yang membidangi agama, adat, dan budaya. Kemudian Juru Gede Kresna Duaja sebagai praktisi senior dan guru di Padukuhan Budairang atau Sangga Wajrajenana. Jadi di dalam kesempatan ini kita rencananya atau kita akan membahas atau kita mengupas tuntas seperti apa yang dikatakan Pak Komang tadi, jadi mengenai Homayadnya dalam tradisi Hindu Bali. Nah, kenapa kita melakukan itu? Jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi. Ya, ini sangat terkait dengan intervensi atau masuknya sampradaya ke Bali atau ke Indonesia. Nah, pertama kita harus memahami Homayadnya dengan benar, yang merupakan aplikasi ajaran leluhur Nusantara. Kedua, kita harus memahami bahwa praktik ini ada di wilayah batin atau spiritual. Sesuai dengan konsep Hindu Bali yang sejatinya adalah Dharma asli Nusantara, yaitu tentang konsep beragama di Nusantara yang meliputi agama, igama, dan ugama. Jadi memahami bahwa praktek ini adalah batin, jadi juga memahami bahwa praktek ini adalah jalan atau marga, atau ada yang di dalam catur marga, yaitu di jalan Jenana Marga dan Raja Marga atau Raja Yoga. Jadi dengan memahami itu, jadi diharapkan kita memahami kenapa sangat sedikit atau kenapa Homayadnya ini yang ada sejak dulu itu tidak begitu terdengar. Kemudian yang paling penting adalah meniadakan kesalahpahaman umat Hindu Dharma Indonesia karena gencarnya sampradaya, jadi menunggangi Hindu Dharma. Nah, termasuk gencarnya sampradaya, jadi ingin menunggangi Homayadnya ini. Jadi dengan membuat statement bahwa Homayadnya ini sama atau Homayadnya ini adalah sama dengan Agni Hotra. Nah ini, jadi dengan kumpas tuntas ini, jadi dengan mengupas secara tuntas ini, ya kita harapkan
semua hal itu terjawab. Jadi kita tidak ada niat menyalahkan yang lain, artinya tidak ada niat menyalahkan Neotra, tetapi kita ingin mendudukkan bahwa Humayyadnya ini seperti ini, nah sehingga tidak bisa ditunggangi oleh istilah Agnihotra yang dikeluarkan oleh Sampradaya. Oke, jadi itu Pan Titiang. Jadi Titiang serahkan kepada Juru Gede untuk memulainya. Oke, Laris. Oke, Om Swastiastu, sareng sami, para pamiase, para kadang sedulur, istilahnya di seluruh Nusantara. Semoga apa yang nanti saya sampaikan merupakan perwujudan daripada leluhur itu sendiri yang turun hadir di sini. Dan apalah artinya saya, seorang sosok ya tanah getih, orang Sunda bilang tanah getih tidak ada artinya, tetapi yang berarti adalah apa yang tersuarakan, apa yang tergambarkan sebagai wujud beliau hadir di antara kita, para leluhur Nusantara khususnya. Sekali lagi, besar harapan saya kepada para pemirsa, dimanapun berada, sekiranya nanti ada hal-hal yang mungkin agak berbeda pandangan, bukan sebuah kesalahan, tetapi sebuah pandangan yang berbeda. Dan disinilah pentingnya kita untuk bertemu, pentingnya kita untuk melakukan komunikasi-komunikasi, baik itu secara langsung verbal, linguistik, bisa juga dengan pertemuan-pertemuan batin, bahkan pertemuan di Janepria, orang bilang, pertemuan di Sunyantara. Saya sanggup melaksanakannya. Nah, untuk itu, sekali lagi, mungkin Pak Komang bisa munculkan materi mungkin biar lebih elegan ya, biar lebih gampang mungkin para pemirsa memahami atau melihat apa yang saya katakan, karena bahasa gambar di sini jauh lebih lebih tepat kalau dibandingkan dengan suara, apalagi kita jarak jauh, barangkali juga ada yang di luar negeri yang sedang melihat kita. Nah, itu Humayyadnya dalam tradisi Hindu Bali, sekali lagi saya garis bawahi penggalian dari kami di Sangga Wajrajenana yang berpusat di Padukuhan Budo Ireng. Itu sebagai tolak ukur, ya, bukan menjadi sebuah kebenaran sejatinya, tetapi ini merupakan penggalian kami di Sangga Wajrajenana. Dan adapun saya mencoba menunjukkan sebuah simbol Nusantara yang sejatinya adalah itulah sejatinya ajaran Hindu Nusantara yang bukan hanya Siwa Buddha, tetapi mungkin di sini ada dua lagi yang mungkin kita perlu kembangkan, gali, sehingga mencapai yang dikenal dengan catur bawana atau catur lokapala. Ya. Selanjutnya Tiang akan bahas tentang Humayyadnya itu sendiri. Gambar berikutnya. Tentang Humayyadnya di sini bisa dilihat dari yang pertama itu asal-usulnya jelas dari Nusantara. Tidak ada Homa yang bersumber dari luar Nusantara. Itu tolong digarisbawahi. Karena apa? Nusantara ini sudah ada semenjak bumi ini terwujud. Walaupun ke depannya ada diaspora masyarakat luar Nusantara yang hari ini dibatasi berbangsa dan bernegara, itu hanya merupakan batasan-batasan pikiran kekinian. Tapi saya yakin Nusantara di zaman dulu tegas, jelas, wilayahnya sangat luas. Yang kedua, aplikasi ajaran leluhur. Homa adalah aplikasi dari sebuah ajaran. Homa bukan sebuah ritual yang begitu saja ada, yang tidak ada relevansinya dengan ajaran atau ketatuan, tidak. Tetapi sumber ajaran ini jelas leluhur Nusantara yang dominan pada pengelolaan energi alam semesta yang dikelola dalam tubuhnya sendiri. Dan salah satunya ya ini, Humayyadnya ini.
Di samping wujudnya atau bentuknya berbentuk ritual-ritual yang menyesuaikan di seluruh Nusantara, bahkan namanya pun berbeda-beda. Seperti misalnya di daerah Karangasem disebut dengan Bukit Pawon, di Batu Karu disebut dengan Bukit Puun, ada pula di tempat lain juga ada Pahoman, di Jogja bahkan disebut Candi Pembakaran, bahkan ada juga yang menyebut Gamur, ya, Gamorang Layang dan sebagainya. Dan sejatinya nama-nama itu sudah pasti bersumber dari ajaran yang relevan dengan Homayannya itu sendiri. Yang ketiga, landasan ajaran tadi jelas Siwa Buddha Nusantara, yaitu Tapa Brata Yoga Semadi, Dhyana Aksama Suksma Bhakti Stiti Puja Semerti Yadnya Punya Usaha, dan mungkin banyak lagi ajaran yang lain yang menguatkan daripada Homayatnya ini. Lalu yang keempat, bentuk Homayatnya adalah wujudnya berbentuk mantra yang dikenal dengan linguistik. Ada yantra, ada format, ada formasi mandala, metalinguistik, ada juga tantra yang dikenal dengan supralinguistik. Nah, di sini pencapaian atau manfaat Homayatnya Nusantara ini adalah yaitu Jagadita. Jagadita di sini adalah benar-benar kita mendapatkan manfaat hidup ya di sini. Tidak ada kita menyakiti diri sendiri di sini lalu akan mendapatkan pahala di tempat lain. Betapa sesatnya jalan itu bagi kami. Kami hidup di sini, memperoleh juga harus di sini, dan Homa itu sendiri salah satunya itu sendiri yang menjadi tujuan. Yang kedua, yaitu kesadaran atau maha kesadaran, yaitu adanya sebuah kesadaran yang mungkin tidak mampu dilihat, tidak mampu mungkin dijabarkan, tetapi mereka akan mendapatkan pengetahuan itu melalui simak, melalui tarikan energi yang masuk dalam tubuhnya. Nah, inilah yang disebut dengan supralinguistik, dan inilah akhirnya leluhur membuat suatu media yang dikenal dengan Homa, yaitu perpaduan antara yantra, mantra, dan tantra. Nah, itu salah satu contoh gambar Homa yang persis seperti menjangan yang kurang lebih simbolnya Nusantara. Ini kebetulan saja Homa itu di Trowulan. Nah, itu salah satu contoh ya, kami lakukan di Trowulan, dan itu kok bisa ada menjangan. Nah, ini saya sendiri pun kalau disuruh menjelaskan tidak tahu. Ya itulah wujud energi yang dimaksudkan oleh Pak Surya tadi. Batin kami mungkin terlalu kuat keterhubungan dengan leluhur Nusantara. Beliau pun turun berwujud menjangan emas yang seluruh Nusantara tahu bahwa ini adalah simbol Nusantara. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Saya akan mencoba menggalinya dari asal-usul kata Homa. Oke, berikutnya. Asal-usul kata Homa di sini jelas bahasa Nusantara yang dikenal dengan bahasa Kawi, ya, bahasa Kawi atau Jawa kuno istilahnya, Bali kuno. Homa itu dua suku kata, ho dan ma. Ho-nya sendiri mengandung pengertian sumber energi bumi. Buminya adalah ma, sumber energinya adalah ho. Kita tahu bersama, pusat energi bumi adalah magma. Magma rasanya adalah hot atau panas itu sendiri. Nah, lalu dengan memahami sebab yang terjadi atas fenomena kehidupan yang tidak harmonis antara makhluk bawah dan tengah dan atas atau buta manusia dewa, nah inilah tujuan daripada pengertian muncul kata Homa, artinya membangkitkan potensi-potensi dan menyelaraskan dan menempatkan pada posisi masing-masing tanpa harus merendahkan, menyalahkan, bahkan mendebatkan sebagai saling mengalahkan. Seperti itu. Nah, begitu pula yang kedua, Homa adalah yadnya besar dalam rangka komunikasi masyarakat. Begitu pula di dalam menyampaikan rasa syukur, berterima kasih atas berkah limpahan kehidupan kepada Sang Penjaga alam. Sekali lagi bukan Tuhan. Dalam Homa tidak ada kata Tuhan sebagai lembaga yang diwujudkan sebagai
sesuatu sebagai sosok yang diberikan, tetapi di sini menghaturkan kepada penjaga alam. Kalau di Jawa dikenal dengan Bahu Rekso. Bahu Rekso itu sendiri yang tadi dengan gambar Nusantara tadi, yaitu atas, bawah, kanan, samping, kanan, kiri. Dengan mengaturkan seluruh upakara melalui api. Kenapa menggunakan api? Nah, ini pertanyaannya. Karena segala jenis materi apapun yang diformat melalui api jelas akan murni dan bahkan lebih gampang diterima oleh siapa yang kita maksud yang menerima upacara kita di dalam pujanya dikenal dengan Sarwa Baksa Udesana. Semua yang aku persembahkan sejatinya berbentuk energi. Nah, inilah akhirnya kenapa Homa menjadi jawaban, menjadi salah satu referensi dari ketika muncul mantra yang dikenal Sarwa Baksa Udesana. Ada pula asal-usul yang ketiga, yaitu Agni Mandala. Agni Mandala identik sama Homa. Adalah pencapaian spiritual tingkat utama sebagai sosok pengemban amanah ajaran yang setia. Nah, di sini salah satu wujud daripada ajaran leluhur kita di Mataram kuno khususnya, yang dikenal juga akhirnya sampai di Bali pun orang menyebut leluhur kita bersama Empu Bajra Satwa. Tidakkah ajaran ini yang dimaksud? Nah, sehingga kesetiaan kita untuk mengemban ajaran beliau menumbuhkan kecerdasan, kesadaran yang lebih tinggi dan sempurna, serta menjadi wujud aplikasi ajaran yang mampu mengajak masyarakat pada level Jnana Yoga. Jelas itu anunya apa asal usulnya. Nah, saya akan mencoba membandingkan dengan asal usul Agnihotra sebagai ritual bawaan kawan-kawan kita yang mencoba memasukkan ini sebagai cikal bakal. Katanya Homa atau Agnihotra di sini adalah merupakan warisan leluhur. Ini kita akan buktikan bersama-sama. Di sini tanpa harus mengurangi, tanpa harus menjelekkan apapun, saya jauh sekali dari harapan itu. Saya hanya mengutip tulisan ini dari ensiklopedia sehingga saya mendapatkan, sehingga saya tidak ada hak, tidak ada sedikit pun motif untuk melakukan komparasi yang jelek. Yaitu Agnihotra is sacrificing to Agni, katanya menurut di Atharva Veda 697. Agnihotra adalah pengorbanan suci kepada api atau api suci. Menurut Musne dalam tulisannya tahun 93 menyatakan Agnihotra adalah upacara persembahan terhadap Dewa Agni. Nah, bisa para pemirsa dari suku kata, dari sumber ajaran saja sudah seyogianya mampu mengkomparasi. Lalu suatu upacara yang sangat penting dalam Weda, ya, kita sepakati, karena kita pun juga di Nusantara pun Siwa Buddha juga bersumber dari Weda. Yang dilaksanakan sehari-hari oleh para golongan grihastin atau berumah tangga. Betapa terbatasnya Agnihotra di sini dibandingkan dengan apa yang saya kaji tulisan-tulisan di atas. Homa, beliau juga menyebut Homa di sini, tidak apa-apa, mari kita sama-sama lihat kedalamannya. Adapun upacara selamatan kepada dewa-dewa dengan menaburkan greta pada api suci. Ujar akademisi Unhi Nimade Swastipuja SEM Filosofi yang diwawancarai Bali Express Jumat 9 Juni tahun 2017. Nah, ini saya hanya mengutip saja. Nanti silakan para pemirsa mencatat, menjadikan ini sebagai sebuah komparasi. Nah, lalu di atas pengertian kata dari tulisan-tulisan di atas, saya mencoba lagi memberikan penjelasan bahwa tetap dari Bu Swastipuja bahwa Agnihotra berasal dari kata Sanskerta, di mana terdiri dari dua kata yaitu Agni dan Hotra. Agni artinya api dan Hotra adalah persembahan atau melakukan persembahan.
Jadi Agnihotra adalah sebuah ritual atau bentuk upacara persembahan secara umum semua yatnya dalam Weda mempunyai arti yang sama Agnihotra. Sebab pengertian yatnya dalam Weda adalah persembahan yang dituangkan di dalam api suci. Api suci yang dimaksud adalah api yang dihidupkan dan dikobarkan dalam kunde. Kunde adalah lambang pengorbanan. Nah, ini saya hanya mengutip, mohon sekiranya menjauhkan dari apa yang tadi saya katakan, mengkomparasinya silahkan masing-masing. Itu dua suku kata atau dua kalimat-kalimat ini sudah sangat jelas tegas menyatakan bahwa sejatinya Homa yang kami gali dan kami temukan perjalanannya di Nusantara, bahkan di seluruh Nusantara, bahkan hampir tidak relevan dengan Agnihotra yang dimaksudkan Homa oleh mereka. Ya, jauh dari pengertian, belum dari substansi ajaran. Nanti substansi ajaran, mari kita bersama-sama menengok ke depan. Kita dari di sini saja sudah, saya pribadi menyatakan jauh sekali. Tidak sedikit pun ada relevan. Mungkin sama-sama menggunakan api. Ya. Anak kecil pun bisa menggunakan korek api untuk berbuat membuat sesuatu, tetapi esensinya sudah cukup jauh. Nah, itu kurang lebih dulu perbedaan antara Homayatnya dan Agnihotra sangat-sangat ada garis demarkasi yang sangat jelas. Bukan mengada-ada dan bukan pula, dan bahkan kami pun siap dipertemukan. Seandainya ini dipandang penting, dipandang perlu, saya jelas sedikit pun tidak kena sedikit pun pengaruh Sampradaya atau pengaruh Agnihotra. Bahkan nanti di dalam penjelasan saya selanjutnya sedikit pun tidak ada pemujaan api. Sedikit pun tidak ada. Nah, untuk itu dengan senang hati saya akan melanjutkan landasan tatwa dari Homayatnya. Silakan Pak Komang lanjutkan. Landasan tatwa di sini jelas Siwa Siddhanta. Kami juga dapatkan dari Tatwa Jenana, Mahajenana Siddhanta, Buana Kosa, Ganapati Tatwa, Uraswa Tatwa, Catur Gong Wesi, Roga Senggoro Bumi, Kala Tatwa, bahkan di Siwagama sendiri di Tutur Candra Birawa pun juga jelas menyatakan tentang Homa. Dan di Purwaka Buddha Stuti juga dikamayanikan tegas jelas menyatakan bahwa Homa adalah mandala-mandala dalam pencapaian spiritual tertinggi. Dan juga di beberapa tutur kebudayaan yang lain seperti tutur Saresija, Buddha Tawang Suwung, Buddha Prani, Buddha Kecapi, dan beberapa Buddha yang lain juga selalu terselipkan Homa sebagai tingkatan jenana yang hari ini kita mengenalnya dengan Dagdi Karana, yaitu sebuah ajaran dari 3 guru, yaitu Siwa, Buddha, dan Bujangga sejatinya. Nah, lalu di mana tempat kami menemukan tatwa-tatwa itu sehingga kami berani menyatakan bahwa Homayatnya itu justru di Nusantara? Nah, salah satunya yang pertama Tatwa Jenana. Di dalam Tatwa Jenana dengan jelas dikatakan bahwa Buddha akan mengalami 12 kali tingkatan level untuk mencapai tingkatan Taya. Dan ini sangat relevan jika digunakan ritual setingkat level Jenana, bahkan Raja Yoga. Kalau sampai tingkat umpama ya, seremoni standar saja dulu, tanpa tingkatan Jenana yang kuat, merubah Buddha menjadi Taya dengan 12 level tanpa pengetahuan yang relevan, saya pikir saya cukup hati-hati untuk menyatakan kata iya. Tetapi saya akan lebih hati-hati dan menyatakan sangat-sangat mengiyakan ketika jelas dalam Homa itu ada kaidah atau ada aturan yang merubah Buddha ke Taya dengan 12 ya, 12 kali level. Lanjut yang kedua, tutur Buana Kosa. Nah, di sana dinyatakan bahwa Buana merupakan wujud dari makrokosmos. Nah, ketika makrokosmos ini mampu kami format
dalam diagram psikokosmos? Jawabannya tiada lain hanya pada homayadnya. Tidak bisa kami wakilkan tanpa homayadnya. Ketika kami melihat, kami memandang, mengilusikan apa sejatinya bumi atau alam semesta yang dikenal dengan makrokosmos. Lalu di tutur Gong Wesi kami temukan selipannya adalah diva atau dewa dapat dilihat dan dirasakan pada saat sedana dewa seraya. Dan pada homayatnya di sini hampir semua manggala, bahkan semua pemilet atau pengikut bisa dinyatakan sedang melakukan niwa seraya. Kalau mau jujur dan kalau mau benar-benar ya melakukannya. Nah itu di tutur Wong Gungsi. Dan yang paling jelas sekali kebetulan kami ada di penggalian Tantrayana Wajrajenana di Padukuhan Buddha Ireng. Ada salah satu kitab leluhur kami yang ditemukan di Jawa yang dikenal dengan Kamayanikan, itu masa perpindahan Mataram kuno masuk Kediri. Sebelumnya ditulis di lereng Lawu, tepatnya di wilayah Purwodadi. Saya lupa nama beliau, maaf, sang penulisnya, yaitu Wiyakarana adalah pengetahuan yang diperoleh dari homayatnya. Wiyakarana ini apa? Yaitu merupakan pahala dari sadana yoga mandala. Pahala di sini maksudnya, kita melakukan yoga, baik yoga mandala, agni mandala, dan beberapa sadana yang lainnya. Hasilnya itulah disebut dengan Wiyakarana. Dan Wiyakarana ini hanya mampu dilihat dan mampu diselami hanya dengan proses Dagdikarana tingkat pendeta dan kami sebagai walake dengan melakukan homayatnya. Yang selanjutnya dikenal dengan Tarke. Tarke juga tidak lain adalah Wedangga sendiri, seperti yang dieluk-elukan oleh kawan-kawan kita, para akademisi dan siapapun, beliau selalu menyebut kata Weda. Kami ngeri menyebut Weda, tapi kami lebih nyaman kami melakukan Wedangga atau Wedangga sendiri. Di dalam Kamayanikan dikenal dengan Tarke. Lalu homayatnya adalah simbol dari aplikasi pengetahuan yang melambangkan format energi alam semesta. Nah, di sini di Kamayanikan dikatakan bahwa Homa itu sendirilah pengejauhan tahanan dari proses-proses alam semesta itu sendiri. Dengan alunan yoga mandala, kita akan mampu menyelami, juga merupakan model ritual setingkat jenana dan raja yoga. Dan di sini dinyatakan bukan sekedar pemujaan kepada Dewa Betara. Kenapa? Karena Homa sendiri justru melahirkan Dewa Rupa. Baru menghasilkan Dewa Betara. Bagaimana kita memuja? Kita baru mewujudkan, menciptakan. Nanti dilinggakan, setelah melingga baru masyarakat umum memuja sebagai Dewa Rupa. Sedangkan pada saat Homa belum. Maka dari itu, entahlah dari mana muncul memuja Dewa Api, entahlah. Kami atau kita sebagai orang Nusantara sangat-sangat tidak memahaminya. Kami jauh lebih pantas menyatakan melalui api kita mampu mengelola jenana untuk mencapai alam kadewataan atau mewujudkan Deva Rupa. Nah, itu di penggalian Tatwa Homayatnya. Nah, lalu kembali tentang Wiyakarana tadi, yaitu sebuah aspek pengetahuan yang lahir dari kita menyelenggarakan homayatnya. Apa? Dalam Kamayanikan ada Bawana Wikrama, yaitu kemampuan menarik, mengelola 4 jenis atau 4 sumber energi yang mungkin, ya saya katakan mungkin, mudah-mudahan benar. Di Besakeh hari ini Betara Turun Kabeh mestinya melakukan Homa karena di sana ada 4 sumber alam semesta, energi hidup yang dikenal dengan catur lawe,
Nah, ini saya baru mungkin, dan mudah-mudahan para pemirsa nanti menggalinya lebih jauh. Saya mengasih clue saja. Saya tidak mungkin akan membahas di sini. Clue saja ini. Mudah-mudahan kalau sampai itu menemukan, dan itu di sanalah awal sejatinya masyarakat Nusantara dan masyarakat Bali mengenal ajarannya sendiri, bukan meyakini ajaran luar yang belum pasti, atau mungkin hanya berdasarkan keyakinan karena kita beragama atau mengikuti aturan-aturan leluhur kita yang mungkin saya juga tidak tahu apa itu benar dan salah. Yang kedua ada geni mandala atau yantra atau mandala. Kita banyak menemukan, ya, diagram ini banyak, dan kalau boleh saya sampaikan juga di Tampurhian, di Puncak Mundi, dan di beberapa candi-candi di Jawa masih banyak kita temukan mandala sebagai wujud atau simbol daripada Pak Wiyakarana ini yang mewujudkan 4 bawana, yang itulah hasil dari beliau-beliau melaksanakan homa, sehingga masyarakat tidak lagi bicara setiap hari melaksanakan homa, cukup menemukan mandala identik sama sudah melaksanakan homayatnya. Ada Pakarana, Ganta Wajra Purpa, bahkan pendeta di Bali pun mengabaikan satu Purpa. Itu pun Bajra masih dipegang oleh beliau-beliau para pendeta yang beraliran kasogatan. Nah, saya tidak tahu seperti apa nanti gininya. Mari nanti kita bersama-sama para pemirsa menelitik lebih jauh kenapa Purpa ini sama sekali hilang dari peradaban. Nanti kita bersama-sama menggalinya, termasuk kami sendiri pun akan menggalinya. Dan bahkan sekarang ini yang kebanyakan hanya memegang ganta atau genta, yang di sana merupakan alat penarikan dan pengelolaan energi selama melakukan ritual homayanya. Apa mungkin karena tidak homa, sehingga cukup dengan genta saja? Mari para pemirsa dan kita semua menggalinya. Yang keempat ada Astabajra. Nah, inilah yang orang bilang pasuk wetu, yang kami juga wujudkan ini dalam kemampuan batin, yaitu catur redana sidi dan catur aradana sidi. Redana yang masyarakat sekarang menyebut dengan ngeredana atau memuja. Dan yang kedua, aradana sidi orang juga menyebut ngarad. Sudahkah kedua ini dijadikan pegangan dalam beragama Hindu Nusantara, Hindu Bali ini? Inilah tugas kita. Sehingga sejatinya ketika kita melaksanakan homayatnya, ada sekian pengetahuan yang muncul baru selain dari kita membaca Weda-Weda, mungkin dari tingkatan Dharma Sastra, Upanishad, Weda Semerti, Purana, ada Wedangga, dan sebagainya. Tapi ada Wiyakarana, ada pengetahuan tambahan di sini yang mestinya kita sebagai penyempurna dari melaksanakan yatnya. Dan kemampuan terakhir melakukan homayatnya bukan sekali lagi pemujaan, tetapi dikenal dengan Siddhi Munindra atau Siddha Munindra, yang dalam hal ini tubuh senantiasa menyatu dengan alam semesta dan melakukan sesuatu dalam kehidupan ini mestinya sekehendak, sesuai dengan alam semesta. Tidak seperti sekarang, orang melakukan sesuatu namanya sekite sekarep. Orang Jawa bilang melakukan sesuatu saenak udele. Nah, gitu. Mestinya kita semua melaksanakan sesuatu harus dengan menyatukan diri dengan alam semesta, dan apa yang kita lakukan menjadi kehendak alam semesta pula. Nah, lalu terapan homayatnya dalam tradisi Hindu Bali, karena ini penting sekali sebagai tema hari ini. Cawe-cawe saya tadi itu merupakan gambaran, minimal merupakan harapan, juga merupakan motivasi, juga merupakan delik-delik sastra yang terbuang kita menemukan. Dalam hal ini saya akan lanjut ke terapan homayatnya dalam tradisi Hindu Bali.
Homayadnya yang bersumber pada ajaran dan perilaku Bali kuno sejatinya dengan sumber Tattwa Siwa Buddha termasuk pada level ajaran yang setingkat jenana marga. Itu dulu. Dan Raja Yoga. Nah, berarti ada satu pertanyaan, Jero, kenapa tidak banyak orang atau saya melihat Homa garis bawahnya karena tidak banyak ada ritual atau sedana yang setingkat atau selevel jenana dan Raja Yoga. Sehingga kecerdasan dan kemampuan menarik energi kehidupan di catur bawana yang tadi, tugasnya bawana ikrama, melakukan paramaguhya istilah dalam penggalian kami, mengelolanya dengan formasi psikokosmos sebagai wujud alam semesta melalui yantra kala cakra. Kalau kita bisa lihat banyak sekali yantra kala cakra, salah satunya Borobudur, yang kedua swastika. Kalau kita di Bali ada mandala-mandala di pura-pura kuno, dan yang paling tegas jelas ada pada Klatkat Caru. Sampai melahirkan energi baru Devya Rupa atau Divya Sri dalam alunan Raja Yoga yang sempurna. Sekali lagi, terapan Homayadnya dalam Hindu Bali bukan sebagai pemujaan, tetapi sebagai pengelolaan atas dasar energi-energinya atau kualitas upakara yang benar dengan cara yang benar. Nah, itu. Di mana saja yang bisa kita lihat atau mungkin masih tersisa tapak-tapaknya, tampak-tampaknya, atau pada saat bagaimana Homayadnya dilaksanakan mestinya pada tradisi Hindu Bali, sekali lagi karena Homa adalah wujud upacara yang berhakikatkan Tattwa Siwa Buddha yang bersatu pada ritual upacara, maka tattwa ini sejatinya adalah merupakan hakikat pengetahuan yang berwujud skala tattwa dan niskala tattwa. Kapan dilaksanakan acara skala dan niskala tattwa, sepatutnya Homa dijalankan. Karena sekali lagi merujuk kepada Tattwa Siwa Buddha. Tetapi kalau kita hanya puas hanya dengan skala tattwa, ya tidak masalah. Tetapi kalau sudah ingin menyematkan niskala tattwa, sepantasnya Homa ini harus dilaksanakan. Maka Homayadnya adalah salah satu aspek terpenting dalam kasanah membangkitkan ajaran Hindu yang berdasarkan Siwa Buddha di Nusantara. Nah, kita balik lagi. Kalau mau kita Homayadnya, mari melakukannya dengan Jnana Yoga. Dan kalau mau Nusantara kembali dengan laku ajaran Siwa Buddha, saya menawarkan Homayadnya salah satu cara yang paling tepat, paling efisien untuk mengetahui sejatinya apa substansi Siwa dan Buddha dalam teologi Hindu Nusantara, atau dikatakan Siwa sebagai skala tattwa atau skala tattwa dan Buddha sebagai niskala tattwa. Bukan Siwa Buddha sebagai Brahmana Buddha, Pendita Buddha, dan Brahmana Siwa. Bukan. Homayadnya juga adalah ritual yang dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana sejatinya pengetahuan itu, yang di Jawa dikenal dengan Sostro Jendro, ya, di Jawa, dan dapat mengenali wujud energi atau dewa, kalau kita sebut dalam bahasa kuno itu rupan betara, rupan dewa, gitu, dengan benar, sehingga kita melakukan landasan ajaran yang disebut dengan puja semerti tidak salah. Ketika kita melakukan puja mantra atas nama-nama beliau disebut dengan semerti, tidak salah. Jangan sampai kita memuja kemakmuran, kita memuja betara atau dewa, misalnya dewa besi itu misalnya. Atau kita memuja dewa uang, kita memuja dewa air. Nah,
antara bakti stiti dan puja semerti ini harus seimbang. Dan disinilah homa sebagai tawaran untuk mampu melihat seperti itu. Dan saat itu pula masyarakat ditawarkan untuk turut serta ikut dalam pelaksanaan upacara, tidak dalam wujud perdebatan. Homa tidak saya referensikan untuk didebatkan, tapi ikuti sekali waktu, ikuti dan rasakan fenomenanya, dalam yadnya apapun yang terselip, saya pastikan Homa akan menyempurnakan. Salah satu contoh langsung saja ke budayanya. Lanjut Pak Omang, di bawahnya lagi tentang budayanya. Kami meninjau atau kami melihat langsung, menggali dengan beberapa praktisi-praktisi kuno. Ya, saya di sini tidak mencari atau menggali kepada ahli Weda, apalagi di akademis, tidak, karena di sana tidak akan pernah ketemu Klatkat Caru. Saya langsung pada masyarakat kuno. Nah, Klatkat Caru sendiri sebenarnya adalah lambang daripada Kalacakra dan disempurnakan dengan Yamaraja. Makanya kalau Klatkat Caru ini jangan sampai kurang lubangnya dari 5. Karena di sana di tengah-tengah aksara Y akan naik menjadi Yamaraja Sadomaya. Nah, itu sesuai dengan ada yang menyilang di sana. Itu berarti ada potensi, ada format aksara di sana. Yamaraja Sadomaya, Yame Doro Dorodaya, Yadayani Niramaya, dan yang paling ujung kiri Yadayani Sancaya Niramaya. Nah, ini dijawantahankan kepada leluhur dengan istilah ketika sang Buddha Purwa, ya, Buddha Purwa dinamai dengan Sang Korsika, gitu. Sang Korsika meranjing atau masuk dalam bawananya yang kami kenal Usmi Bawana menjadi Sangyang Sadyo Jata, gitu. Dan mendapatkan penugerahan daripada Buddha kebijaksanaan dikenal dengan Aksobya. Makanya dikenal dengan warna putih, mungkin uripnya juga 5 dan seterusnya. Lalu di bawah Garga, Sang Garga, lalu menjadi di Warda Bawana menjadi Bamadewa, mendapatkan panugerahan Sangyang Ratna Sembawa. Di kiri Sang Maitri menjadi Sangyang Tatpurusa, mendapatkan penugerahan daripada Sang Amitabha. Sang Kurusya menjadi Sang Nyagora, mendapatkan penugerahan dari Batara Amoghasiddhi. Dan di tengah maksudnya yaitu Sangyang Percanjala menjadi Isana, mendapatkan pengetahuan dari Sangyang Ajidharma. Nah, pada saat ini di Caru di Bali mungkin bisa ditemukan dimanapun. Kalaupun ada mungkin yang alfa, yaitu selipan homayatnya sejatinya pada Caru dan budayanya ini pada asarana petimpung yang diledakkan dengan bambu itu sebenarnya. Dan mungkin ada yang menggantikan kalau itu hanya sekedar segehan dengan api takep. Sejatinya, selipannya. Bukan berarti saya mengganti, tidak. Atau mengganti pura-pura homa salah, ini yang benar, tidak. Ini hanya menyelipkan sedikit dulu karena ada penurunan kualitas cenana. Kenapa selipan homayatnya itu? Yaitu ketika mampu memformat aksara yang tadi, dalam Klatkat Caru tadi, Yamaraja Sadomaya dan seterusnya, Sabatai dan seterusnya, Nama Shivaya dan seterusnya, ya, begitu dengan Buddha Sunya, Tirta Pawitra. Nah, dia akan mampu saat itu akan merilis sebuah energi yang sangat suci. Airnya dikenal dengan Pawitra, air kehidupan. Nuansanya akan dikenal harmoni dan kehidupan wilayah saat melaksanakan budayanya ini juga akan nyaman secara nyata. Baik nyaman persahabatan, nyaman hubungan sebagai hita karana. Baik dengan Tuhan, dengan alam, maupun dengan sesama manusia. Nah, ini yang sesungguhnya yang terjadi, bukan digantikan, tetapi diselipkan. Tolong garis
tolong garis atau garis bawahi, diselipkan, bukan digantikan. Lanjut Pak Komang, saya akan lanjutkan kepada selipan Humayatnya pada pelaksanaan manusianya, yaitu adanya format orang melingkar, melingser, lalu dioboh-obohin dengan danyuh atau kayu apa namanya daun kelapa yang kering. Tetapi kalau saya pribadi, saya lanjutkan dengan homa bebayuhan namanya, atau disebut dengan kundeulan, atau homa kundeulan. Dan di sini sama konsepnya, karena manusia dia berstatus sang yang Anggapati, menjadi sang yang Sadio Jata, mendapatkan Buddha Aksobia, sang yang Prajapati, Banaspati dan Banaspati Raja dan seterusnya, sehingga akan menjadi nama I. Maka itu masyarakat Nusantara tidak bisa lepas dengan nama kata I. Kalau di Bali Iwani Made, kalau di Jawa juga ki siapa, atau ni siapa, sama saja. Sampai tidak menggunakan kata I atau ni, di sini sudah jelas Nusantaranya sudah hilang. Karena konsep bebayuhan terjadi pada menamai. Nah, sehingga manfaat Umayyadnya pada saat itu bebayuhan adalah beruntung mampu mengakhiri samsara pada kehidupan ini tanpa harus menunggu pada kehidupan yang akan datang. Nah, itu selipannya. Nah, lalu di dalam karya agung, saya juga menelitinya, yaitu dengan kata-kata padudusan agung. Padudusan agung ini sejatinya Humayatnya, walaupun di dalam pelaksanaannya tergantikan dengan Dagdi Karana, seorang sulingge yang mumpuni. Ya, ada pula dengan membuat sanggar mandala di Denpasar, saya lihat banyak yang akhirnya, dan sangat catur juga merupakan salah satu bagian daripada karakter selipan Humayatnya sejatinya, walaupun tidak mesti dilakukan dengan dengan api, karena Dagdi Karana sendiri juga merupakan konsep yang mendasar, yaitu sarwa baksa udesana. Aku sedang memberikan energi-energi yang berbentuk minor ini kepadamu, wahai alam semesta. Itu bukan mesti harus tanpa api. Dan mungkin selanjutnya Pak Komang, selanjutnya formasi Yamaraja yang digunakan oleh Pandita Buddha atau Pandita Kasogatan saat itu, ini mesti dilakukan itu. Wisuda Bumi sebelum melakukan karya Genteng Linggih, sejatinya Wisuda Bumi itulah format Yamaraja. Yaitu sendiri, kalau sudah format Yamaraja, pasti ada wujud Humayatnya, entah dalam tubuh pendeta itu sendiri ataupun langsung dengan menggunakan api di dalamnya. Dan dilaksanakan oleh seorang Brahmana yang seyogianya memiliki agaman Siwa Buddha atau Kasogatan. Sehingga tempat yang telah suci tersebut, nah Wisuda Bumi menyucikan tempat sebelum format selanjutnya, selanjutnya tingkatan tersebut Trimandala akan menjadi stana dewata yang lahir dalam upacara Ngenteng Linggih atau Antelingge yang dimaksud. Nah, sehingga di sini muncul sebuah konsep bahwa Humayatnya ini memang tergantikan oleh Dagdi Karana, seorang Pandita Kasogatan yang mumpuni. Tidak dengan hanya hafalan mantra, saya pikir. Dan tempat suci tersebut nantinya akan dikenal pula dengan Sang Yang Mandala sejatinya, dan sama persis dengan format mandala pada Humayatnya. Nah, di sini selipannya, bukan berarti Humayatnya hilang, tidak, masih malu-malu barangkali. Nah, ini saya selipkan juga sedikit Pak Komang ke bawah, salah satu tujuan daripada kami melaksanakan Home Yamaraja Nusantara ini persis kami sebelum melakukan pada saat sebelum pemilu. Karena kami berdoa, kami berharap, dan kami mengingatkan, kami juga menginginkan, kami juga mengirim seluruh energi-energi Yamaraja ini ke seluruh Nusantara agar pemilu ini berjalan aman dan menghasilkan
dikse-dikse yang meraja kepada pemimpin-pemimpin ini yang baik dan benar. Kenapa harus kita menggunakan Homa yang meraja? Saya dalam lubuk hati yang kecil menginginkan pula kepada mereka seandainya masih ada sosok-sosok pemimpin yang tidak baik ataupun pemimpin yang dengan cara rekayasa, misalnya hari ini ada yang tidak baik, di sana biarkan api Homa yang meraja akan memurnikannya. Saya tidak tahu seperti apa pemurniannya, terserah. Sang Hyang Batara Mandala Nusantara akan menyelesaikannya dengan baik dan benar. Kami hanya menunggu berita dari beliau bersama-sama. Nah, itu contohnya. Lalu selipan atau ada pernah saya mendengarkan, Homa katanya pernah membakar daripada kayangan suci yang ada di Gegel katanya. Dan ada di beberapa literasi. Saya tidak begitu mengiyakan atau meyakinkan karena apa? Di sana pula di samping juga kami punya pengalaman. Api yang keluar dari Homayatnya sebenarnya bukan yang berbentuk fire atau istilahnya agor kalau istilah orang Rusia sana. Tetapi api yang keluar sejatinya adalah merupakan wujud yang tes, ya, atau orehing namanya. Orehing, ada orohung, ada orehang, ada orehing dalam tatwa jenana duko sakti. Orehing di sini berarti gabungan daripada air dan api, H2 dan Fe, ya, apa namanya yang H2O. H2O. Ini menyatu menjadi sebuah potensi kehidupan yang maha supra. Bahkan dikatakan di dalam beberapa literasi, di Gel-Gel dulu di atas Homa pernah ada kawa-kawa yang sampai membuat rumah. Kalau ini dijadikan kajian, bagaimana mungkin kita dikena hoax katanya api Homa menjadikan kebakaran. Nah, namun demikian, di samping juga bukti-bukti kami banyak mendapatkan dari penggalian-penggalian kami, bahkan kalau mungkin di sini karena waktunya sempit, saya tidak akan sebutkan banyak sekali keanehan, fenomena. Namun saya perlu berikan kajian bagaimanapun peradaban manusia, Bapak Ibu sekalian, termasuk Nusantara yang kita cintai dan Bali ini tidak luput dari gesekan-gesekan dan festival-festival antara penggiat, praktisi, termasuk guru, pendeta, dan brahmana untuk melakukan konsep festival atau istilahnya saling menunjukkan kualitas. Dan tidak luput juga terjadi pada pelaksanaan Homayadnya di Bali mengalami degradasi ajaran dan proses penyelenggaraannya, bahkan fitnah keji disampaikan kepada kita semua dengan menyatakan Homa membakar pelinggih dan sebagainya. Kenapa? Karena pada era Bali kuno, perilaku masyarakat yang selalu dominan pada kualitas batin yang menempatkan Homayadnya sebagai ritual utama dalam pelaksanaan pancayatnya apapun. Namun dalam era lanjutan, di mana kualitas batin tidak lagi menjadi landasan beragama dan digantikan dengan model upacara yatnya yang lebih menonjolkan pada perayaan yang dikenal dengan odalan, yang bersifat seremoni semata, warnanya pun keraton sentris, maka Homayatnya pun perlahan ditinggalkan. Begitu pula para praktisi dan brahmana yang dominan dengan Homayatnya juga meninggalkan keraton, lebih memilih tinggal di wilayah padukuan-padukuan lereng-lereng gunung. Ada yang di timur di Budekeling, ada yang di barat di Jatiluwih, dan mungkin juga di Pecatu dan di Nusa dan sebagainya. Nah, itulah sejatinya yang saya dapatkan untuk mendalami bahwa Homayatnya tidak benar kalau membakar pelinggih. Nah, kalau misalnya saya ada waktu lagi sedikit hanya menambahkan, Pak Komang lanjutkan lagi sekali, ketika seandainya
mau menggunakan homayatnya dalam praktek jenana atau kita sebut dengan Buddha paksa, tingkatan pemujaan, ya, tingkatan pemujaan ke atas lebih tinggi dikenal dengan Buddha paksa atau dikenal dengan Vairava mungkin gitu. Nah, praktek Homa Jambala Samadinah namanya yang bertujuan untuk meningkatkan spiritual. Dilakukan pada saat fenomena sifat manusia yang semakin memburuk. Lakukanlah Mahaguhya di depan Homa, yaitu Catur Yoga, Catur Bawana, Catur Arya Satya, Sadparimita sampai dengan Brahmawidya. Dan pelaksanaan homayatnya, lanjut Pak Komang, yang bertujuan khusus untuk pembangkitan spiritual ini rupanya seperti ini. Dan melakukannya pun tidak di pura, tetapi melakukannya di tempat-tempat yang memungkinkan. Salah satunya biasanya kami lakukan di tempat-tempat di mana ada portal-portal energi leluhur yang sangat kuat. Kami menggunakan homayatnya di sini sebagai gambaran atau sebagai pengolahan data yang kami mungkin tidak mampu mendengarkan langsung daripada beliau para leluhur. Homa ini mampu menjadi layar-layar yang kami mampu baca melalui linguistik, metalinguistik, dan supralinguistik. Sehingga secara keseluruhan tujuan homayatnya adalah mahardika. Lanjut Pak Komang. Yaitu somya. Orang bilang somya. Somyalah Nusantara. Yaitu tercapailah 7 kemuliaan Nusantara. Yogi Swara kesadaran awal menuju Nusantara yang sejati. Loki Swara menuju ulas asih antar umat masyarakat Indonesia Nusantara. Wajra Satwa bersumber pada leluhur Nusantara. Muniwara bangkitnya keresian Nusantara. Suiteketu kepemimpinan dengan konsep keresian Nusantara. Kumara masyarakat yang makmur. Nirwana pembebasan dari pengaruh sampradaya apapun. Itu namanya nirwana. Bukan kita melawannya, tapi bebaskan saja diri kita dari mereka. Tapi kira-kira tingkatkan kualitas kita yang jauh lebih sempurna daripada mereka. Itu namanya nirwana. Dan terakhir Pak Komang dan para pemirsa semuanya, izinkan saya menyampaikan semoga kebaikan dapat diserap, didengar, dan dilihat pada saat pembabaran homayatnya di sini. Karena apa? Kami menyadari masa lampau, masa yang akan datang, masa kini sedang menyatu hari ini pada saat Zoom ini. Dan kita namakan bersama-sama dan bangkitkan Mandala Nusantara. Dan hakikatnya adalah, sejatinya adalah pelaksanaan homayatnya. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om. Om Santi, 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 Om. Nggih, suksebe jero gede. Jadi pemaparannya yang luar biasa. Jadi sangat luar biasa. Jadi perlu juga saya garis bawahi. Jadi saya di samping wakil ketua PHDI pusat, saya juga adalah bagian dari Buddha Ireng. Nah, perlu sedikit saya berikan pengalaman saya. Kenapa saya ikut di barisan untuk menolak intervensi sampradaya? Jadi bukan menolak ajarannya, tapi menolak intervensi sampradaya masuk ke Hindu Bali atau Hindu Dharma Indonesia. Karena saya mencapai kesadaran, artinya memahami Hindu Bali itu berbeda dengan ajaran sampradaya. Jadi setelah saya menjalankan apa yang saya lakukan di Buddha Ireng. Jadi itu. Jadi saya masuk ke Buddha Ireng itu sekitar tahun 2019. Jadi akhir 2018, jadi awal 2019. Nah, saat itulah saya mulai bergerak. Nah, sebenarnya sebelumnya juga saya sudah merasa melihat, jadi ketika di Jakarta saya sering diskusi dengan orang-orang sampradaya ya, itu di Gunung Salak itu ada kelompok Hare Krishna di sana. Di sana saya sering berdiskusi, saya tahu bahwa dia beda, tapi saya tidak memahami. Jadi
Apa bedanya di dalam Hindu Bali? Apa benar berbeda? Karena apa? Karena pelajaran agama yang kita dapatkan di sekolah adalah mengarah ke sampradaya. Jadi Hindu Bali yang sebenarnya berdasarkan dari Dharma Nusantara atau Dharma asli Nusantara yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar, yang saya pakai istilah Dharma, Gali aslinya itu dari Nusantara. Tetapi kemudian dengan tulisan-tulisan dari Indolog Barat ya yang dipakai referensi sekarang oleh semua masyarakat atau oleh para cendekiawan atau oleh akademisi, mereka menelan semua apa yang dikatakan Indolog itu gitu. Jadi tidak mencari atau tidak mendalami lewat batin. Karena agama Hindu Bali tanpa didalami lewat batin tidak akan mungkin ketemu. Itu karena apa? Karena Hindu Bali itu memang jenjangnya itu jadi Brahmacari, Grahasta, Vanaprastha, Biksuka. Jadi mencapai pembebasan. Nah, yang namanya mencapai pembebasan itu mencapai puncak batin di Biksuka. Jadi tanpa itu tidak akan ketemu. Gitu. Nah, itulah persoalannya. Karena apa? Karena para Indolog itu dia hanya menghafal, jadi meminta bantuan beberapa orang zaman dulu untuk menerjemahkan lontar ke dalam bahasa Belanda. Kemudian mereka bahas di sana. Jadi semua itu hanya itu saja. Dan kemudian dia mengkait-kaitkan. Nah, saya sudah membaca. Jadi salah satunya jadi siapa namanya itu Andreassi ya. Jadi seorang Jerman itu. Kemudian Seth Muller. Saya lihat, saya cari di mana sih dia memahami hal itu. Ternyata enggak. Ternyata hanya mengkaitkan. Ada bahasa yang sama. Oh, berarti ini dari sini asalnya. Ada gerak-gerik yang sama. Oh, ini berarti dari sini asalnya. Nah, jadi cuman itu saja. Gitu. Jadi, nah itu kemudian ditelan mentah-mentah oleh kita. Nah, dan itu masuk ke dalam pelajaran di apa namanya di sekolah-sekolah. Nah, saya waktu SMA pernah saya bingung gini. Karena dikatakan Wisnu, Dewa Wisnu itu bersetana di Pusah. Nah, ketika saya di Pusah, kemudian ngomong-ngomong sama pemangku di sana, tidak menemukan di mana stananya Dewa Wisnu. Yang ada di sana Brahma Wisnu Iswara, jadi ada Tetlu di sana. Jadi yang mana stananya? Jadi, nah hal-hal seperti inilah yang menyebabkan saya udah mulai SMA itu sudah agak bingung dengan pelajaran agama yang diberikan. Nah, cuman karena ingin mendapat nilai yang tinggi ya saya hafalkan aja apa yang ada kan begitu. Yeah. Oke, Jadi lanjut. itu Pak Komang, saya kira ini bisa kita tutup karena tidak mungkin kita untuk tanya jawab. Nah, kalau ada yang ingin mengetahui lebih dalam, saya kira silakan. Jadi Jero Gede Kresna Duaja akan memberikan atau bisa didatangi di Budeireng, ada di Denpasar, di mana namanya di Waribang, kemudian ada juga di Tohpati, jadi di Karangasem, jadi Pedukuhan Budeireng, dan ya bisa kontak beliau langsung, bisa kontak juga melalui saya, jadi gitu. Jadi kita nanti kalau sudah bertemu silakan kita tanya jawab sampai sehabis-habisnya. Nah, di forum ini kita hanya memberi gambaran bahwa mengupas beginilah ajaran apa namanya praktik dari Homoyadnya yang berbeda dengan Agni Horta Sampradaya ya. Jadi saya tulisi karena kata-kata Agni Horta ini juga ada di dalam apa kayak Sarasamucaya juga ada di dalam, tapi praktik yang dilakukan jelas berbeda dengan kata-kata yang ada di sana gitu. Jadi itu. Ya Pak Komang, saya mungkin sebelum saya tutup atau sebelum saya serahkan Pak Komang, mungkin Juru Gede Kresna Duaja ada pesan terakhir yang nanti beberapa kata untuk penutupnya. Silakan. Adapun yang melandasi, sekali lagi karena waktu ya, karena kita juga sangat-sangat tidak mungkin seperti bahasa saya tadi, jangan mendebatkan Homa bahkan dikatakan dalam sama. Kalau saya mendengarkan langsung dari para guru saya, ya kebetulan saya juga salah satu juga pernah dibina oleh
Iya, yang 40 namanya Tibetan, istilahnya orang Tibet. Ya sebagai penyempurna gitu. Sama sebenarnya. Bahwasanya Homa ini tidak bisa didebatkan, apalagi saling menjatuhkan itu tidak boleh. Nah, namun demikian, saya memiliki harapan atau memiliki referensi bahkan kepada beliau-beliau yang hari ini mendengarkan. Homa inilah sebuah keputusan di zaman ini, zaman Kali Sengare ini, dengan kajian lontar Rogo Segoro Bumi, dan juga dengan lontar Siwogamo, khususnya di Sargah 12 Candra Birawa, tidak mungkin lagi kita selalu berbenturan dengan sesama pemuja. Dalam hal ini kita sudah tahu bersama bahwa di Nusantara ini atau di Indonesia ini, walaupun berjubah apapun, kita tahu mana yang memang asli peradaban Nusantara, yang mana yang peradaban luar Nusantara. Nah, sehingga kita di Bali, khususnya dari Hindu Nusantara nantinya, walaupun hari ini brand Hindu Nusantara hampir 80% masih Bali, nggak apa-apa, ini awal yang baik minimal. Saya memiliki sinyal bahwa Homa tidak mungkin atau tidak, janganlah dijadikan komoditi agama Hindu secara umum, jangan. Tetapi untuk kepada kawan-kawan kita yang ada di daerah dimanapun berada, minimal 1 atau 2 yang ingin menekuni itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena leluhur dan para guru saya menyatakan bahwa 1 orang praktisi jenana dan raja yoga yang benar maksudnya mampu akan mengayomi mereka sepesatak kali, yaitu 4.750 orang. Sehingga jangan dulu menjadikan komoditi misalnya, oh Hindu Dresto Bali ini harus Homa. Jangan dulu. Homa ini gunakan untuk membangun portal-portal energi yang bersih. Gitu. Misalnya Pak Komang dengan izin, dengan sangat hormat, karena Anda mau wilayah Jakarta, saya mendahului melaksanakan Homa di di Kerawang, Pak Komang, di Candi Jiwo. Di sana sekarang beberapa petinggi, beberapa teman-teman di sana, saya baru, itu pun kami lakukan dengan hanya sederhana sekali. Namun kami tancapkan 1 pasopati kristal. Kenapa kristal? Kita tahu bersama, itu energi yang sangat gampang menyerap disebut dengan data-data leluhur kawitan. Di sana manfaatnya yang saya dengar mulai ada bahkan Candi Jiwa akan dipugar, akan dilestarikan, bahkan dibangkitkan. Nah, itu misalnya. Nah, begitu pula di Lampung, begitu pula di Kalimantan, begitu pula di Sulawesi atau dimanapun, di Jawa beberapa sudah kami lakukan. Kami tidak menginginkan, atau bahkan Hindu PHDI pemurnian ini pun jangan menggunakan Homayatnya sebagai komoditi, jangan dulu. Karena ini tidak semua orang mampu menyerap ini sebagai bakti stiti yang menghasilkan sesuatu yang nyata. Tapi minimal setiap wilayah ada peluang, dan bahkan saya pribadi dan kawan-kawan tanpa harus meminta biaya, kami siap terbang kemanapun untuk minimal membangkitkan yang disebut dengan kualitas energi murni yang ada di sana. Seperti kapan hari kita Zoom tentang nyepi misalnya, mungkin Pak Komang masih ingat saya menanyakan kepada beberapa sulinggih, beberapa pendeta di seluruh Indonesia saat itu, kenapa kita Hindu Nusantara kok masih pembicaraannya ya Bali sekali. Nah, disinilah tujuan kami, penggalian ini tidak hanya di Bali, tetapi kami akan tawarkan, kami juga akan siap membangkitkan portal-portal energi yang sekarang sudah bangkit sebenarnya, yang disebut dengan mungkin dalam bahasa agama pemerintah dikenal dengan agama ke-6, agama ke-7 yang dikenal dengan
kejawen atau kepercayaan, mereka menunggu ini sebenarnya. Dan bahkan kalau boleh saya sedikit pernah beberapa kali mendengar dari mereka, kalau Hindu seperti ini, kata beliau, hari ini saya berKTP Hindu. Karena ini yang beliau tunggu-tunggu, yaitu proses inkubasi energi tubuh yang dikontemplasi di alam semesta dan menjadikan wujud di hal yang nyata. Entah itu kemaslahatan masyarakat, kemakmuran, berikut peribadatan. Nah, sehingga saya tidak begitu akan menjadikan, kenapa saya juga di PHDI ini tidak begitu jor-joran. Ini pun kalau tidak gambar kami dipakai branding kepada salah satu sampradaya, kami tidak akan menonjolkan diri. Tapi hari ini kami ngomong ini adalah bagian daripada tawaran kami yang ingin suatu saat nanti di seluruh Indonesia ini membangkitkan atau membangun portal-portal energi leluhur kawitan istilahnya, bisa, dan saat itulah nanti agama Hindu yang dimaksud oleh mereka semua yang hari ini mungkin kejawen, ada Kapitayan, ada mungkin di K di Sulawesi dan di Irian Jaya dan di Sasak dimanapun, mereka tidak berani mengatakan Hindu karena apa? Karena ajaran sejati Hindu yang dia dapatkan dari leluhurnya ini sama sekali tidak relevan dengan laku-laku leluhurnya. Tetapi ketika kami mencoba melakukan sebuah komunikasi di sana, hampir 75% kami dinyatakan relevan. Bahkan mereka sendiri menyatakan ini yang leluhur kami lakukan. Nah, maka dari itu Pak Komang sebagai Sekretaris Besar Jenderal PHDI Pemurnian ini, ya, silahkan dipakai referensi minimal di beberapa pendeta atau brahmana atau penggiat. Kami siap menjalankan amanah ajaran ini kemanapun seperti itu. Nah, sehingga kalaupun nanti sebentar, Pak Cok, sekiranya mungkin nanti untuk streamingnya bisa ditutup, tapi untuk seandainya masih ada waktu untuk diskusi, kami siap, nggak apa-apa Pak Cok. Tapi streamingnya ditutup. Ya. Di kawan-kawan ini mungkin beliau-beliau, saya lihat beliau-beliau yang hadir di sini, seandainya ingin tahu sedikit tentang Homayadnya, tapi jangan yang menjelimet ya, jangan yang sampai ketutur tatu. Saya tidak membawa buku soalnya. Bisa mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran, dan bahkan mungkin nantinya ya kerinduan terhadap Homayadnya ini mungkin bisa dijadikan penyirat dahaga yang haus seperti ini ke. Sapudike Pak Komang, senang Pak Cok, susuma. Semua Jero Gede Keren aja. Jadi saya tutup acara ini dan saya serahkan kepada Pak Komang dengan ucapan Parama Santi. Om Santi, Santi, Om. Baik, matur suksema, Jero Gede Keren aja dan Jong Surya Anom, Cok, atas waktunya di Facebook Niki. Sekarang kita tutup Facebooknya, kita sudah pamit kepada umat. Semoga ini menjadi sebuah pembelajaran. Namun kalau ingin berdiskusi, masih ada waktu untuk tetap ada di ruangan Zoom. Kita tutup untuk Facebooknya.